Shalom, selamat hari Natal saudara-saudara sekalian. Kita merayakan hari yang sangat penting bukan saja bagi umat Tuhan, tetapi bagi umat manusia dari segala zaman. Hari Natal memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Sang Mesias. Menjadi hari yang sangat penting bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari tema Natal yang sangat penting, yakni Yesus Sang Mesias. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di sini kami ya Tuhan menenangkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami, menolong kami untuk bisa memahami firman-Mu. Menolong kami untuk semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan semakin melayani Engkau. Tuhan yang berbicara melalui lidah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan jelas, dan jemaat Tuhan dimanapun berada, boleh diubahkan hidupnya, karena ada pertemuan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, apa sih artinya Sang Mesias? Ya, kita sering mendengarkan kata Mesias. Jadi sebenarnya Mesias itu adalah bahasa Ibrani. Masyiah, ya, artinya yang diurapi, yang dipilih. Nah, pada zaman Perjanjian Lama itu ada 3 jabatan orang yang melayani yang diurapi secara khusus, yakni imam, nabi, dan raja. Jadi diurapi dengan minyak ketika mereka ditetapkan, dipilih untuk posisi dengan tanggung jawab khusus ini. Jadi minyak urapan itu adalah tanda bahwa Tuhan sendiri telah memilih mereka dan menguduskan mereka untuk pekerjaan yang penting ini yang Dia percayakan kepada mereka. Jadi Mesias dan Kristus itu adalah sama. Cuman kalau Kristus itu padanan dalam bahasa Yunaninya, ya. Jadi Mesias dalam bahasa Ibrani, Kristus dalam bahasa Yunani. Sekarang kita mau melihat siapa saja yang dicatat dalam Alkitab yang meneguhkan bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, adalah Sang Kristus itu sendiri. Yang pertama dicatat adalah malaikat yang meneguhkan Yusuf. Kita tahu waktu itu Yusuf sedang galau hatinya karena dia merasa kok bisa-bisanya ya Maria melaporkan pada saya dia ternyata sudah hamil padahal kami belum menikah, kami baru bertunangan. Pada saat dia galau, pada saat yang tepat besok paginya dia akan menceraikan Maria secara diam-diam. Apa artinya menceraikan secara diam-diam? Itu artinya memanggil 2 saksi, tidak diumumkan secara publik bahwa pertunangan mereka sudah putus. Ya, tidak seperti zaman sekarang kadang-kadang pertunangan atau pacaran itu diputuskan hanya dengan WA atau hanya dengan telepon gitu ya. Kalau zaman dulu itu pertunangan sudah dianggap resmi ya. Jadi kalau pertunangan itu resmi harus diumumkan kepada khalayak-khalayak ramai. Tapi kalau diputuskan juga harus ada saksinya. Ya, jadi kalau tidak diumumkan jadi masing-masing pihak sudah bebas dari ikatan pertunangan ini. Tuhan melawat Yusuf tepat pada waktunya dengan mengutus seorang malaikatnya untuk datang kepada Yusuf. Dan malaikat itu berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus itu artinya juru selamat. Dialah juru selamat. Dialah Kristus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sehingga dengan peneguhan ini
Besok paginya Yusuf bangun dengan semangat. Dia berkata, Maria, kita akan mengatur hari pernikahan kita. Lalu malaikat Gabriel itu juga meneguhkan Maria. Dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di sini kita melihat ada jabatan sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja dalam ucapan malaikat Gabriel ini ya kepada Maria. Dan Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Malaikat juga menyampaikan berita kelahiran Yesus kepada para gembala di padang Efrata. Ya, para gembala ini secara ekonomi menjadi orang-orang yang ya dihina. Karena apa? Mereka tuh banyak hutang. Kenapa bisa banyak hutang? Karena mereka harus mengganti kalau domba yang digembalakan itu luka, mereka terjatuh ke sungai, mereka luka sedikit aja. Harus ganti dengan harga jual. Dan domba-domba di padang Efrata ini harganya sangat mahal. Kenapa? Karena domba-domba ini akan dibawa ke Yerusalem untuk dipersembahkan sebagai korban di sana. Jadi luka sedikit, wah bosnya udah marah-marah ya. Ganti dengan harga jual, tidak dengan harga modal. Harusnya aku bisa untung sekian kalau domba ini tidak terluka. Pekerjaan yang penuh dengan resiko, dan resikonya itu kadang-kadang nyawa. Ya, harus menghadapi binatang buas, harus menghadapi perampok, pencuri yang tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada mereka. Secara sosial, mereka tidak dianggap. Ya, mereka dianggap orang miskin, tidak terpelajar. Secara hukum, hak mereka juga ditolak. Mereka akan ditolak sebagai saksi walaupun mereka ini adalah saksi hidup, saksi mata yang melihat adik mereka, kakak mereka dilukai atau dibunuh orang. Tapi ketika di ruang pengadilan ditanyakan, ada siapa? Pekerjaanmu apa? Saya ini, pekerjaan saya gembala. Oh ya udah, panggil saksi yang lain. Loh, Pak Hakim, saya saksi hidup. Ya, karena seringkali mereka itu berbohong demi melindungi diri mereka sendiri. Akhirnya mereka dilabel pembohong. Jadi di ruang pengadilan kesaksian mereka tidak diterima. Dan yang paling menyedihkan adalah akses masuk kepada Allah itu juga ditutup. Jadi secara spiritual mereka juga dipinggirkan. Mengikuti ritual ibadah di bait Allah harus tepat ya, gak boleh ada yang salah. Jadi karena mereka dianggap kaum yang kurang terpelajar, kaum yang ya sering bohong, ya sudahlah, kamu yang penting ke Yerusalem bawa domba aja, gak usah ikut dalam ritual upacara, nanti salah-salah. Alangkah sedihnya hidup para gembala ini. Dan malam itu untuk mereka yang ditolak, mereka yang dihina, mereka yang dipinggirkan. Malam itu berita Natal yang pertama disampaikan kepada para gembala. Dan ini lengkap ucapan dari malaikat kepada para gembala lengkap. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Mesias ya, Tuhan di kota Daud. Nah, saya akan ajarkan dengan bahasa isyarat ya. Kita bisa Lukas, jadi Lukas pasal 2 ayat 2 ya, ayat
11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudara-saudara sekalian, yang menyampaikan itu bukan manusia biasa tetapi malaikat. Dan malaikat menyampaikan itu mendapatkan mandat dari Tuhan sendiri. Kalau kita masih belum percaya akan berita yang disampaikan malaikat, mari kita lihat lagi. Siapa lagi yang mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Sang Mesias yang sedang dinanti-nantikan. Ketika Andreas berjumpa pertama kali dengan Tuhan Yesus. Andreas ini adalah muridnya Yohanes Pembaptis, ya. Lalu besok paginya, pagi-pagi itu dia udah langsung nemuin kakaknya. Namanya Simon Petrus, ya. Yohanes 1 ayat 41 berkata, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yakni Kristus. Sudah ditemukan. Kami sudah menemukan. Jadi gak usah menanti-nantikan lagi. Banyak orang Israel sampai dengan saat ini masih menanti-nantikan kehadiran Mesias, kehadiran Sang Juru Selamat. Karena mereka tidak percaya akan berita-berita yang disampaikan oleh malaikat dan yang dicatat di dalam Alkitab. Simon Petrus sendiri sebagai murid Yesus yang sudah mendengarkan pengajarannya, menyaksikan mujizat dan karya-karyanya. Petrus berkata ketika ditanyakan, menurut kalian siapakah aku ini? Tuhan Yesus bertanya seperti itu. Yesus langsung menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu dalam Matius 16 ayat 16. Jadi Petrus tahu bahwa Yesus bukanlah Yohanes Pembaptis atau Elia atau seorang nabi di masa lalu yang datang lagi. Ya. Karena di kalangan orang banyak begitulah. Oh, ini sepertinya Elia ini. Kok ini sepertinya Yohanes Pembaptis ini, gitu ya. Yesus itu lebih dari sekedar seorang reformator spiritual. Dia lebih dari seorang pembuat mujizat, lebih dari seorang nabi. Yesus itu adalah Kristus, Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Nabi Yesaya sudah pernah menubuatkan, ya. Dalam Yesaya 42 ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum ke atas bangsa-bangsa. Dan ayat yang sudah dituliskan oleh Yesaya ini, juga ayat-ayat lain yang dituliskan oleh Yesaya dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan dia menyatakan dialah Kristus, dialah Sang Mesias yang sedang dinanti-nantikan kedatangannya oleh umat Israel. Dalam Yesaya, kutipan dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2 itu dikenakan kepada dirinya sendiri oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Yesus mengutip kutipan Nabi Yesaya yang hidup 700 tahun lebih ya sebelum Yesus dilahirkan. Dan dikenakan kepada dirinya sendiri.
nubuat Nabi Yesaya, nubuat para nabi-nabi dalam perjanjian lama sudah tergenapi dalam diri Yesus sendiri. Dan Yesus sendiri dengan gamblang, dengan terus terang sudah menyatakannya kepada publik. Pada saat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus juga berkata kepada perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang," perempuan itu berkata ya. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ini percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Nah tadi itu perempuan Samaria, terus kata Yesus kepadanya, yang di sini adalah perempuan Samaria ya. Akulah dia, sang Mesias itu ya, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi Yesus sudah pernah memberitakan kepada orang-orang bahwa dia sendiri adalah sang Mesias itu. Allah Bapa sendiri meneguhkan bahwa Yesus Kristus adalah sang Mesias. Dalam Matius 16 ayat 16 dikatakan, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Lalu apa kata Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Jadi Yesus Kristus sendiri mengatakan, "Simon Petrus, kalau itu berasal dari engkau yang orang Yahudi asli ya, engkau gak akan mungkin mengatakan itu kalau bukan itu karena dinyatakan oleh Bapa-Ku yang di surga." Rasul Yohanes sendiri menuliskan dalam Injil Yohanes, dikatakan, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya, hidup yang kekal dalam namanya." Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamat kita, sebagai raja kita, dialah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, nah mengapa orang Yahudi itu masih banyak ya yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya? Karena konsepnya itu berbeda tentang Mesias. Konsepnya orang Yahudi itu adalah kalau Mesias datang, maka Mesias akan membebaskan bangsa Yahudi itu, orang Israel itu dari penjajahan. Dalam hal ini penjajahan Romawi. Ya. Nah, kalau Mesias datang, maka Mesias akan kumpulkan kembali bangsa Israel dari segala penjuru bumi. Bukankah bangsa Israel pada tahun 722 yang bagian utara itu ya, Samaria ke utara, itu sudah diserakan oleh bangsa Asyur, Raja Asyur ke wilayah-wilayah jajahannya, lalu bangsa Asyur mendatangkan orang-orang asing untuk kawin campur dengan penduduk yang masih tinggal. Bagaimana dengan kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, itu pada tahun 586 juga ditawan oleh Nebukadnezar, disebarkan juga ke berbagai wilayah. Nah, orang-orang Israel ini percaya kalau nanti Mesias datang, maka orang-orang Israel yang sudah terserak itu akan dikumpulkan kembali dari segala penjuru bumi. Ya. Lalu yang C, memimpin pada penyembahan pada Tuhan Allah yang benar. Lalu mereka melihat sekarang kayaknya seluruh dunia belum mengenal Allah yang benar itu siapa. Ya. Lalu berikutnya membawa era perdamaian. Sekarang aja masih zaman perang ya, banyak negara-negara yang sedang berperang. Jadi atau mendirikan kembali negara Israel seperti masa kejayaan Daud. Jadi anggapan mereka itu adalah mesianis yang akan datang secara politis, secara militeristis, dan ini menunjukkan bahwa orang-orang Israel itu mengabaikan peran spiritual Mesias sebagai pembebas dari dosa dan maut. Kerajaannya bukan hanya terdiri dari bangsa Israel, tetapi kerajaannya
terdiri dari segala suku bangsa di dunia ini. Pembebasannya bukan hanya dari musuh secara jasmani, penjajah Romawi pada waktu itu, atau penjajah-penjajah lain pada masa sekarang. Tapi jauh lebih luas dari itu adalah membebaskan kita dari maut, dari dosa, dari hukuman yang kekal. Kerajaan Sang Mesias itu bersifat spiritual, bukan politik, bukan bersifat militeristis. Ini yang tidak dimengerti oleh kaum Yahudi, kaum Israel yang belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu. Mereka akan katakan, bukankah Mesias itu harusnya datang jadi raja, membebaskan kita, mengembalikan kita kepada kejayaan masa Daud. Lah kok malah dia disalibkan? Bukankah salib itu adalah tempat yang sangat terkutuk? Bagaimana mungkin kita bisa menerima seorang Mesias yang kita sudah yakin pasti akan datang sebagai raja yang gagah, yang kuat, yang memimpin secara militer. Dan bangsa-bangsa akan tunduk dan mereka akan ikut berkuasa dengan Sang Mesias ini. Kalau akhirnya Mesias yang mereka nanti-nantikan itu harus mati di atas kayu salib. Nah, ini tidak bisa mereka terima secara akal logika mereka. Mari kita mendoakan orang-orang Israel ini supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebenarnya Sang Mesias yang sedang dinanti-nantikan. Nah, setelah kebangkitan Yesus, Petrus berkhotbah kepada orang banyak. Petrus juga menyampaikan kepada keluarga Kornelius waktu itu ya. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia sambil berkeliling baik-baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis karena Allah menyertai dia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 sampai 39. Jadi saudara sekalian, kalau kita menerima, kita makin mengenal Yesus sebagai Mesias, kita akan semakin menghormatinya, semakin mengaguminya, semakin mengasihinya dan semakin melayaninya. Yesus adalah Mesias, itu berarti bahwa beliau adalah yang dipilih, yang diurapi Tuhan untuk datang membebaskan manusia dari dosa, dari kematian kekal. Kita perlu sangat bersyukur untuk anugerah keselamatan ini. Hanya Yesus Kristus yang bisa mengaruniakan pengampunan atas dosa-dosa manusia. Dan Tuhan Yesus Sang Mesias itu menjanjikan keselamatan dan tempat di kerajaannya yang akan datang. Ia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan bukan hanya di dunia ini saja. Tetapi kita tahu jiwa manusia itu memang ada awalnya tapi gak akan ada akhirnya. Tubuh kita bisa mati tapi jiwa kita gak bisa mati. Nah, kemanakah jiwa kita itu akan mendapatkan ketenangan, keselamatan? Di luar Yesus tidak ada yang bisa diselamatkan. Saudara sekalian, nubuat para nabi perjanjian lama tentang Mesias itu harus datang dari keturunan Daud. Dan itu sudah digenapi saudara. Baik Maria maupun Yusuf itu berasal dari keturunan Daud. Dan Yesus lahir di Betlehem. Seperti nubuat Nabi Mika. Dalam Mika 5 ayat 1. Tapi engkau Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, kalau kita memperhatikan genealogi ya, garis silsilah dari Yesus, maka baik Yusuf maupun Maria itu dua-duanya sama-sama keturunan Raja Daud. Kalau Yusuf
itu keturunan dari Salomo. Nah, kalau Daud kan punya banyak anak ya. Jadi kalau Maria itu diturunkan dari anak Daud yang namanya Nathan. Jadi kita melihat di sini ada cabangnya ya. Dari anak Daud itu terus ke Salomo terus Nathan. Nah Nathan terus turunan jadi ayahnya Maria. Ya. Lalu kalau Yusuf terus turun dari keturunan Salomo terus turun menjadi Yusuf. Jadi baik Yusuf maupun Maria dua-duanya adalah keturunan Raja Daud. Dan kita lihat hanya Yesus yang bisa membuat dan melakukan mujizat-mujizat luar biasa. Menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, berkuasa atas alam, membangkitkan orang mati. Mujizat-mujizat yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Dan mujizat-mujizat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam namanya sendiri. Kalau kita berdoa bagi seseorang, kita perlu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang akan mengerjakan mujizat itu, bukan kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tidak pernah atas nama Allah misalnya. Tapi langsung dia berkata, bangkit dan berjalanlah. Hai Lazarus, keluarlah. Talita kum. Semua Yesus lakukan langsung dengan ucapan langsung. Dia punya otoritas sebagai Allah. Hanya selubung kemesiasan Yesus itu. Waktu itu masih tersembunyi dalam kemanusiaannya. Mengapa dia harus merendahkan diri, meninggalkan surga, menjadi manusia? Karena yang akan ditebus itu manusia. Supaya Yesus bisa mati sebagai manusia untuk bisa menebus manusia yang berdosa. Saudara-saudara sekalian, melihat kenyataan ini, kenyataan yang sangat indah ini. Apakah masih ada yang meragukan hati kita untuk menyembah Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Kristus itu sendiri. Sang Juru Selamat kita. Tuhan yang menjadi manusia, yang menggantikan hukuman dosa kita. Apakah masih ada keraguan dalam hati kita untuk memberitakan berita sukacita ini kepada orang banyak? Ataukah masih ada orang-orang yang seperti sebagian orang Israel belum mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Sangat disayangkan sekali. Sampai kapankah kesempatan itu ada? Kita tidak tahu. Mungkin kesempatan itu untuk memberitakan Injil keselamatan ini bisa dibatasi oleh karena waktu, oleh karena kelemahan kita sebagai manusia. Kesempatan untuk memberitakan berita baik ini tidak selalu ada. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah berita Natal yang sejati. Sudah lahir, bukan akan lahir. Sudah lahir bagi kita Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara sekalian, kita akan nyanyikan lagu ini, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kami orang-orang yang tidak layak ini boleh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami, sebagai Tuhan kami, sebagai Raja kami. Ya Tuhan,
Kami datang kepadamu membawa segala pujian, hormat dan syukur kami. Karena kami tidak hanya diselamatkan dari dosa-dosa kami dan hukuman kekal. Namun Engkau, Bapa, berkenan mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anggota keluarga-Mu. Kehormatan yang begitu besar yang tidak ternilai harganya. Dengan apakah kami membalas cinta kasih Tuhan selain memberitakan berita sukacita ini, Injil keselamatan ini, bahwa Yesus adalah Kristus Sang Mesias yang menyelamatkan kami, yang menjadi Raja kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.